Ya pemirsa, kebakaran melanda toko emas dan rumah warga di Kalideres, Jakarta Barat. Penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Kobaran api melalap bangunan toko emas berlantai 2 di Pasar Nangka, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Sejumlah warga panik dan berusaha memadamkan kobaran api dengan air seadanya. Selain toko emas, kebakaran juga menghanguskan 2 rumah warga. Petugas damkar yang tiba di lokasi berhasil memadamkan kobaran api dengan menunjukkan 7 unit mobil damkar. Diduga, titik api berasal dari korsleting arus listrik kipas angin yang ditinggal pergi. Tahu api udah gede, tapi tadi kalau menurut yang punya rumah sih awalnya korsleting listrik dari kipas angin katanya. Oh, berarti itu yang di atas kamar. Tidak ada korban jiwa dan kasus kebakaran ini ditangani Polsek Kalideres. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Panik, bus rombongan pelajar terjun ke jurang sedalam 15 meter di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Puluhan korban terluka. Kecelakaan terjadi saat bus rombongan yang mengangkut 58 penumpang ini melintasi turunan tajam dan hujan deras. Sopir bus hilang kendali dan menabrak pembatas jalan hingga jatuh ke jurang. Warga dan pengendara yang melintas panik berupaya melakukan evakuasi para korban. Sebanyak 43 orang terluka dan dirawat di sejumlah rumah sakit. Ya, sementara itu 3 remaja di Brebes, Jawa Tengah terserempet kereta api barang. 1 diantaranya tewas dan 2 orang lainnya mengalami luka-luka. Tiga remaja putri terserempet kereta api di lintasan kereta api antara Stasiun Bumi Ayu dan Stasiun Kretek Paguyangan, tepatnya di Desa Dukuturi, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Peristiwa mengakibatkan 1 remaja meninggal dunia akibat luka serius di bagian kepala, sementara 2 lainnya mengalami luka-luka dan mendapat perawatan di RSUD Bumi Ayu. PT Kereta Api Indonesia Daob 5 Purwokerto mengatakan, insiden bermula saat kereta api barang relasi Jakarta-Surabaya melintas di lokasi dan menyerempet 5 remaja perempuan yang berada di sekitar lintasan rel. 2 diantaranya berhasil menyelamatkan diri, sementara 3 lainnya terserempet kereta. PT KAI kembali menghimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas di area jalur rel kereta api karena berbahaya dan dapat mengancam keselamatan jiwa. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Seorang pria menjadi korban jambret saat berkendara sepeda motor di Kota Tangerang, Banten. Pelaku ditangkap warga setelah diteriaki maling. Seorang pria diamuk massa di kawasan Banjarwijaya, Kota Tangerang setelah seorang warga meneriaki sebagai pencuri. Ternyata pria ini pelaku jambret babak belur diamuk massa usai beraksi pada korban. Warga yang geram menghakimi pelaku. Ponsel dijambret saat dimainkan sambil berkendara dari arah perumahan Banjarwijaya. Dari arah belakang Banjar kayaknya udah ngikutin saya itu mah. Pelaku telah diamankan polisi untuk dilakukan penyelidikan. Dari dalam jok motor ditemukan senjata tajam bermata 2. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan. Seorang pria di Sukabumi tewas setelah dikeroyok sekelompok orang. Korban mengalami luka parah di punggung dan kepala. Korban tewas dikeroyok sekelompok orang di Jalan Raya Sukaraja, Sukabumi, Jawa Barat. Dari jasad korban didapati luka senjata tajam di punggungnya.
Kepala korban luka akibat hantaman benda tumpul. Sebelumnya korban dan seorang pelaku terlibat cekcok. Pelaku memanggil teman-temannya kemudian mengeroyok korban. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Polisi memburu para pelaku yang sudah teridentifikasi. Penganiayaan atau pengeroyokan yang dilakukan lebih dari 2 orang terhadap korban. Ya, seorang wanita Parubaya ditemukan tewas di area taman apartemen Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Korban diduga terjun dari ketinggian lantai 36 gedung apartemen. Seorang wanita Parubaya ditemukan tak bernyawa di area taman apartemen di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Korban diduga jatuh dari lantai 36 gedung apartemen. Petugas juga menemukan dahan pohon yang patah akibat tertimpa tubuh korban. Aparat kepolisian bersama tim identifikasi langsung melakukan olah TKP di lokasi. Dengar kayak benda jatuh dari atas ke bawah. Kayak bunyi kedengar kedebuk kayak. Pas saya lihat, udah security dan pada jebel udah pada kumpul di bawah di tempat kejadian sama polisi. Itu yang meninggal siapa? Saya kurang tahu, yang tahu sih istri saya. Dengar-dengar sih Bu Airin. Guna kepentingan otopsi, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Jakarta. Kasus ini masih ditangani Polsek Cengkareng. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggelar rekonstruksi kasus begal yang menewaskan seorang ustazah. 2 pelaku terancam hukuman mati. 50 adegan diperagakan 2 pelaku dalam rekonstruksi kasus begal yang menewaskan seorang ustazah. Jasad korban ditemukan di semak belukar di Sungai Ulin, Kota Banjarbaru. Dalam rekonstruksi terungkap, kedua pelaku sudah mengintai korban yang kerap pulang kerja melewati jalan ini. Bersembunyi di semak belukar, seorang pelaku menyerang korban dengan balok. Korban tak sadarkan diri, kedua pelaku menggasak barang berharga milik korban. Kedua pelaku kabur setelah menyadari korban meregang nyawa. Kepada polisi, seorang pelaku mengaku butuh uang untuk biaya sekolah anaknya. Ya, polisi menangkap 4 pelaku pembunuhan sadis terhadap lansia perempuan di Pekanbaru Riau. Menantu perempuan korban diduga menjadi dalang pembunuhan korban. Pembunuhan sadis gegerkan warga Kelurahan Limbungan, Pekanbaru Riau. Dalam rekaman CCTV, korban berbincang dengan 2 wanita di ruang tamu rumahnya. Tiba-tiba dari arah belakang, seorang pria membawa balok menganiaya korban berulang kali. Pelaku kemudian merusak kamera CCTV di ruang tamu. Korban dibawa ke dapur dalam kondisi tak bernyawa. Polisi kemudian menangkap 4 pelaku. Seorang pelaku merupakan menantu wanita korban. Penyelidikan sementara motif pelaku karena ingin menguasai harta korban. Sidang kasus pembunuhan 5 orang satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat memanas. Terdakwa membantah terlibat pembunuhan dan bahkan mengaku mendapat kekerasan saat pemeriksaan polisi hingga mengalami patah kaki. Suasana ketegangan sempat mewarnai usai sidang kasus pembunuhan terhadap 5 orang korban dalam satu keluarga di Pengadilan Negeri Indramayu. Salah satu terdakwa, Ririn, tiba-tiba memberikan pengakuan terhadap sejumlah awak media bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Sempat terlibat ketegangan dengan kuasa hukum terdakwa Ririn dengan petugas. Sambil tertati-tati, Ririn mengaku dirinya mendapatkan perlakuan kekerasan dari polisi yang mengakibatkan kakinya patah. Kuasa hukum terdakwa mengaku kecewa terhadap jaksa yang tidak menghadirkan saksi terdakwa Prio yang mengetahui siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan tersebut. Saksi Prio itu
Ya, Prio Bagus Setiawan itu sebagai saksi untuk Ririn. Itu yang kami tunggu-tunggu. Karena Prio itulah yang tahu pembunuhan. Prio itulah yang menyaksikan pembunuhan. Dan Prio juga mengaku ikut menguburkan disuruh oleh Ahmad Yani. Dan Prio lah yang menyebutkan nanti bahwa Ririn tidak terlibat. Sebelumnya, kasus pembunuhan yang sempat menggemparkan publik, di mana korban berjumlah 5 orang dalam satu keluarga ditemukan tewas dan dikubur dalam satu lubang di sekitar rumah korban pada akhir Agustus 2025 lalu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Tois Iskandar, iNews melaporkan. Viral, seorang pria nekat naik atas kap mobil hingga terbawa puluhan meter di Grogol, Jakarta Barat. Sempat terdengar teriakan maling, membuat pengendara lain ikut menghentikan laju mobil. Seorang pria naik ke atas kap mobil dan meminta pengemudinya menghentikan laju mobil. Terdengar teriakan maling, sehingga sejumlah pengendara membantu upaya sang pria. Saat berhenti, pengendara mobil dan pria ini sempat cekcok. Polisi belum menerima laporan korban terkait kasus ini. Ya, sementara itu viral di Kabupaten Badung, Bali, 2 polisi lalu lintas diduga meminta uang saat menilang turis asing. Keduanya kini masih diperiksa intensif dan akan disanksi tegas jika terbukti. Inilah video viral saat 2 polisi lalu lintas menilang pelanggaran lalu lintas turis asing yang mengendarai sepeda motor. Oknum polisi tersebut mengatakan denda yang dikenakan sebesar Rp500.000. Namun belum menerima uang, oknum polisi yang lain menyadari jika kejadian tersebut direkam hingga momen tersebut terputus. We leave tomorrow. Thank you so much. You are my brother. Setelah viral, Polres Badung menyatakan kejadian itu terjadi pada Maret lalu. Turis asing tersebut terbukti tidak menggunakan helm dan menerobos lampu lalu lintas. Kedua oknum polisi tersebut dipastikan belum menerima uang. Kini keduanya masih diperiksa dan akan ditindak tegas jika terbukti. Tidak ada penerimaan uang dalam bentuk apapun oleh petugas. Menyikapi peristiwa ini, saya telah memerintahkan jajaran Propam, dalam hal ini adalah pengamanan internal, telah melakukan pemeriksaan terhadap kedua anggota tersebut secara intensif untuk mengetahui secara menyeluruh kronologis kejadian pada saat itu. Dan tentunya kami tegaskan apabila dalam peristiwa tersebut didapatkan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kami akan melakukan tindakan tegas, profesional, proporsional sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Sesuai ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas, denda tilang untuk pelanggaran tidak menggunakan helm sebesar Rp250.000 dan menerobos lampu lalu lintas sebesar Rp500.000. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membantah kabar miring mengenai kondisi kesehatannya yang disebut dalam keadaan kritis. Bendahara negara tersebut bahkan terlihat bugar saat melakukan aktivitas jalan santai bersama istrinya Ida Yulidina di Pusat Perbelanjaan Senayan City, Jakarta. Dalam video ini Purbaya nampak begitu mesra menggandeng tangan sang istri sambil menyapa warga yang tengah berjalan-jalan di mal. Tak hanya itu, Purbaya juga terlihat ramah melayani permintaan warga yang ingin berfoto bersamanya. Kehadiran Purbaya di depan publik ini pun seolah menepis kabar yang sebelumnya menyebut bahwa ia mengalami sakit kritis. Rumor terkait gangguan kesehatan ini awalnya muncul saat Purbaya menghadiri pertemuan dengan awak media pada Jumat pekan lalu. Kala itu ia mengungkapkan adanya gangguan pada area pinggang yang memerlukan tindakan medis berupa suntikan di 8 titik saraf agar tetap dapat bekerja secara optimal. Diduga mencabuli santriwati, ribuan warga geruduk rumah Kiai di Pati, Jawa Tengah.
Diperkirakan korban kebejatan sang kiai mencapai lebih dari 50 santriwati. Ribuan warga menggeruduk sebuah pondok pesantren putri di Desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Aksi ini lantaran seorang kiai di pondok tersebut diduga mencabuli santriwatinya. Tidak tanggung-tanggung jumlah korban diperkirakan mencapai 50 orang. Berdasarkan laporan salah satu korban, dugaan pencabulan terjadi pada tahun 2024. Warga yang geram memasang spanduk di dinding pondok pesantren. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, namun polisi belum menahan pelaku. Untuk penanganan perkara dari Polsek sebenarnya tidak menahan, namun diserahkan pada Satreskrim Polresta Pati di unit PPA. Namun informasi yang kita dapat bahwa kasus ini tahap penetapan tersangka, kemudian untuk menunggu proses lebih lanjut. Hingga kini pihak kepolisian masih mendalami kasus dugaan pencabulan tersebut. Warga mengaku resah dan berharap polisi mengusut tuntas kasus ini. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil Ainis melaporkan. Polisi menggerebek 2 hunian apartemen yang dijadikan gudang penyimpanan vape narkoba di Medan, Sumatera Utara. Bersama ratusan vape narkoba, 2 pelaku ditangkap. Inilah situasi saat polisi menggerebek 2 kamar di lantai 8 dan 9 sebuah apartemen di Jalan Kolam, Kecamatan Medan Area, Kota Medan. Dalam penggerebekan, polisi berhasil mengamankan ratusan vape narkoba dengan beragam jenis di apartemen yang sengaja disewa untuk dijadikan sebagai gudang penyimpanan. Menurut polisi, terdapat 294 vape dengan kandungan narkoba yang disita dari 2 pelaku. Selain vape narkoba, pihaknya juga menemukan 74 butir pil Happy Five dari kamar yang digerebek. Di mana kami ungkap di apartemen Centraland di lantai 9 dan hasil pengembangan di kamar di lantai 8. Untuk barang bukti sendiri dapat dilihat langsung sebanyak kita berhasil amankan sebanyak 294 piece dan 74 Heavy Five. Dalam kasus ini, polisi masih mengejar 1 pelaku lainnya yang diketahui berperan sebagai pengendali. 2 pelaku digelandang ke Polrestabes Medan berikut barang bukti untuk nantinya dilakukan proses pengembangan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Diduga karena beban kerja yang berlebih, seorang dokter magang di RSUD Daud Arif, Tanjung Jabung Barat, Jambi meninggal dunia. Korban sempat mengalami sakit namun tetap diminta bekerja hingga akhirnya meninggal dunia. Duka mendalam menyelimuti keluarga Dr. Mita Aprilia Azmi di perumahan Gria Permai, Muara II, Kabupaten Oku Selatan. Mita merupakan dokter intensif Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang bertugas di RSUD Daud Arif, Kuala Tungkal, Jambi. Diduga Mita meninggal dunia karena kelelahan imbas beban kerja yang berat hingga tetap dipaksa masuk kerja dalam kondisi demam dan sesak nafas. Mita dinyatakan meninggal dunia pada Jumat 1 Mei lalu di RSUP Muhammad Hussein, Palembang setelah menjalani perawatan intensif di ICU. Kepergian Dr. Mita meninggalkan duka mendalam, tak hanya bagi keluarga tapi juga bagi rekan sejawat yang mengenalnya. Dr. Mita dikenal sebagai sosok berdedikasi dan bertanggung jawab. Ini Mita teman kami, ini satu wahana dengan kami, juga satu universitas dengan kami. Mita itu orangnya ceria, banyak ngomong, terus itu juga orangnya itu sebenarnya terbuka, kalau ada apa-apa cerita. Nah, kalau kerja di IGD selama ini rajin, semua pekerjaan dia kerjakan dengan sungguh-sungguh sampai selesai, dan juga dia tidak pernah mengeluh sih. Sementara itu, Pengurus Besar Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya melayangkan surat resmi kepada Kementerian Kesehatan pada 30 April yang mendesak Kementerian Kesehatan segera melakukan audit menyeluruh terhadap RSUD Daud Arif, Kuala Tungkal. Kami keluarga besar mendukung apa yang dilakukan oleh Ikatan Keluarga Alumni Unsri untuk melakukan investigasi dari kasus Mita ini. Mudah-mudahan ada titik terang untuk perbaikan kerja dari rekan-rekan dokter intensif ini ke depannya. Pihak keluarga juga berharap pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, segera menindaklanjuti laporan tersebut dan mengusut tuntas kasus dugaan kelebihan beban kerja. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan.
Ya, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Kebun binatang Ragunan masih menjadi salah satu destinasi wisata yang diburu untuk menghabiskan libur panjang akhir pekan. Hari ini tercatat lebih dari 18.000 masyarakat berkunjung ke Ragunan. Seperti inilah suasana kebun binatang Ragunan pada hari terakhir libur panjang akhir pekan ini. Hari ini lebih dari 18.000 pengunjung memadati kebun binatang Ragunan. Pengunjung didominasi keluarga yang membawa anak-anak. Ragunan memang masih menjadi primadona wisata bagi masyarakat karena harganya yang murah meriah dan lokasi yang cukup strategis. Arus lalu lintas di sepanjang ruas Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta terpantau padat. Wisatawan memanfaatkan libur panjang akhir pekan untuk berbelanja oleh-oleh khas Yogyakarta di Malioboro. Tingkat kepadatan pengunjung wisatawan di Malioboro berlangsung hingga Minggu malam. Ya pemirsa, buat Anda yang kebetulan sedang jalan-jalan di Blok M, Anda bisa mencoba makanan khas Thailand di Festival Songkran 2026. Selain makanan khas Thailand, makanan Nusantara pun tersedia di sini. Festival Songkran 2026 digelar di Blok M Square, Jakarta. Festival ini menghadirkan berbagai macam kuliner khas Thailand serta jajanan kekinian. Kuliner khas Thailand yang dihadirkan pun bermacam-macam. Mulai dari nasi goreng nanas Thailand hingga dessert khas Thailand seperti mango sticky rice dan Thai tea dong cape yang cocok untuk menyegarkan tubuh di tengah cuaca panas. Namun buat pengunjung yang belum kenyang dengan makanan Thailand, festival ini juga menghadirkan makanan khas Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh mencabut izin operasional Kelompok Bimbingan Ibadah Haji atau KBIH Nur Haramain menyusul kecelakaan bis yang mengangkut jemaah kloter 2 embarkasi Surabaya di Madinah. Sanksi berat ini diberikan lantaran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji KBIH Nur Haramain dinilai melanggar aturan keselamatan hingga memicu kecelakaan bis yang mengangkut jemaah haji embarkasi Surabaya asal Kabupaten Probolinggo. Bis yang mengangkut jemaah haji kloter 2 ini mengalami kecelakaan di kawasan Jabal Mahmud, Madinah saat rombongan hendak melakukan ziarah. Pencabutan ini akan diberlakukan segera setelah proses operasional haji tahun ini selesai. Keputusan ini diambil setelah KBIH tersebut terbukti melaksanakan kegiatan city tour atau ziarah yang tidak resmi dan tanpa izin PPIH. Padahal aturan telah tegas melarang kegiatan wisata sebelum rangkaian ibadah utama atau Ar-Musna selesai dilaksanakan. Sudah sejak dulu bahwa pelaksanaan ziarah di Madinah itu atau di Mekah itu tidak boleh dilaksanakan sebelum pelaksanaan Ar-Musna. Nah, kemarin ternyata sudah ada yang melaksanakan, sehingga peringatan keras kemarin dikeluarkan oleh Kementerian Haji bahwa mereka yang melaksanakan city tour sebelum pelaksanaan Ar-Musna izinnya akan dicabut. Ya, terkait insiden tersebut, Wamenhaj Danhil Ansar Simanjutak meminta seluruh kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIH untuk mematuhi semua arahan dan aturan PPIH Arab Saudi atau Kementerian Haji dan Umroh. Wamenhaj juga mengingatkan jemaah Indonesia untuk tidak melakukan aktivitas yang melelahkan seperti city tour dan berbelanja yang berlebihan. Yang sedang membawa jamaah di
Saudi Arabia untuk menaati aturan yang sudah dibuat oleh Kementerian Haji dan Umroh dan tidak melakukan gerakan-gerakan atau pergerakan-pergerakan membawa jamaah ke tempat-tempat yang tanpa sepengetahuan dan izin dari Kementerian Haji dan Umroh. Kedua, himbauan kami kepada jamaah haji dan umroh yang pada saat ini sudah berada di Tanah Suci untuk tidak dulu melakukan kegiatan-kegiatan yang melelahkan seperti city tour atau belanja yang berlebihan, karena nanti tentu akan menghabiskan waktu dan tenaga yang dibutuhkan sehingga nanti jamaah tidak bisa berkegiatan pada puncak haji. Fokuslah pada ibadah-ibadah yang harus dilakukan. Ia mengantisipasi maraknya kasus penelantaran lansia oleh pendorong kursi roda ilegal saat razia. Otoritas Haji Indonesia di Mekah merilis inovasi kartu kendali. Terobosan ini menjamin jemaah mendapatkan layanan pendorong resmi yang aman dan transparan. Dinamika pelayanan kursi roda di Masjidil Haram kerap menjadi titik rawan bagi keselamatan jemaah haji lanjut usia. Ketidaktahuan mereka sering dimanfaatkan oleh sokongan pendorong ilegal yang tidak memiliki kartu izin atau tasreh dari pemerintah Arab Saudi. Penggunaan jasa tak resmi ini membawa resiko fatal saat terjadi penertiban. Demi menghindari penangkapan, para pendorong gelap ini tanpa ragu kabur dan membiarkan jemaah lansia terlantar kebingungan di area tawaf atau sa'i. Mencegah fenomena miris tersebut, tim kesehatan dan layanan lansia merilis program kartu kendali. Ciri khasnya pendorong resmi adalah pakai rompi. Ya, rompinya itu mereka ternyata ada shift pagi dan sore itu atau malam beda. Rompinya kalau yang pagi itu warnanya merah marun, kalau yang sore dan malam itu warnanya abu-abu. Dan yang penting lagi dia ada kartu tasrik di sini. Itu yang terpenting karena banyak yang pakai rompi mirip-mirip. Ya itulah rompi yang mirip-mirip itu tanpa ada tasrik di sini dan di belakangnya itu nggak ada tulisan kart ya. Itu banyak pendorong-pendorong yang seperti itu agar jamaah terkelabui. Mekanisme kartu kendali ini didesain sangat praktis tanpa membebani jemaah. Ketua rombongan cukup mendaftarkan kebutuhan jemaah ke petugas sektor sebelum berangkat. Nantinya jemaah akan disambut langsung oleh pendorong berseragam resmi di terminal kedatangan seperti Ship Amir, Jabal Ka'bah atau Ajiyat. Jemaah pun tidak perlu repot-repot membawa unit kursi roda sendiri dari hotel pemukiman. Ya, jadi nanti ketika para jemaah sudah sampai di terminal, ya ketika ditempatkan di terminal dekat Masjidil Haram, maka kita akan menyambut dengan petugas-petugas resmi ya yang sudah diatur, sudah kerjasama dengan pihak Dakar atau pihak PPH Arab Saudi. Selain menjamin keamanan, sistem pembayaran juga diatur dengan transparansi mutlak untuk menutup celah pemerasan. Uang jasa diserahkan secara tunai kepada pendorong hanya setelah seluruh rangkaian ibadah selesai tanpa melalui perantara petugas. Sinergi pengawasan ketat ini menjadi bukti komitmen negara dalam memastikan seluruh jemaah lansia dapat mengejar predikat haji mabrur dengan aman dan bermartabat. Dari Mekah, Arab Saudi, Ika Kesuma, Sindo News, tim MCH 2026 melaporkan. Pemirsa, Israel kembali langgar gencatan senjata dengan menggempur wilayah Lebanon Selatan. Serangan Israel dilaporkan membunuh 7 orang dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Israel kembali langgar gencatan senjata dengan menggempur wilayah Lebanon Selatan. Serangan Israel dilaporkan membunuh setidaknya 7 orang dalam waktu 24 jam terakhir.
Militer Israel meluncurkan serangan udara dan merusak sebuah stadion di Bin Jebel, Lebanon. Jet tempur yang diduga milik militer Israel terbang di langit Lebanon sebelum akhirnya rudal menghancurkan sebuah distrik di Nabatiyeh. Ambulans membawa sejumlah korban ke Rumah Sakit Al-Najda Al-Sabiyah. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan peringatan evakuasi yang diberikan Israel tak memberikan waktu kepada warga sipil untuk evakuasi. Zionis Israel terus melancarkan serangan udara ke 50 lokasi di Lebanon Selatan. Serangan udara Israel diklaim menargetkan infrastruktur yang diduga milik Hizbullah. Bahkan militer Israel dilaporkan menggunakan bom fosfor putih untuk melancarkan serangan ke Lebanon Selatan. Bom fosfor terbuat dari senyawa kimia yang dampaknya bisa menyebabkan luka bakar terhadap korbannya. Padahal penggunaan bom fosfor telah dikecam luas oleh komunitas internasional. Ya, balas serangan Zionis Israel, pejuang Hizbullah hancurkan kendaraan milik militer Israel. Puluhan drone Hizbullah menghantam tank militer Israel. Balas serangan Zionis Israel, pejuang Hizbullah hancurkan kendaraan milik militer Israel. Puluhan drone Hizbullah menghantam tank Merkava 4 milik Zionis Israel. Meski telah dilengkapi alat penangkal drone, tank IDF berhasil dihancurkan dengan peledak anti-tank PG-7 asal Rusia. Pejuang Hizbullah juga melakukan serangan menggunakan drone ke pasukan Zionis Israel. Serangan yang dilakukan oleh pejuang Hizbullah di Balat Lebanon Selatan untuk mengusir pasukan Israel dari kependudukannya. Serangan roket pejuang Hizbullah juga menargetkan militer Israel di Kantara, Lebanon Selatan. Roket-roket Hizbullah ini menargetkan pasukan Zionis Israel yang terus melanggar perjanjian perdamaian dan menghancurkan rumah di desa-desa di Lebanon Selatan. Amerika Serikat dan Iran tak kunjung menemukan titik temu untuk negosiasi lanjutan. Hal ini membuat pejabat senior di militer Iran memperkirakan pertempuran besar antara negara-negara itu bisa saja terjadi. Amerika Serikat dan Iran tidak kunjung menemukan titik temu untuk negosiasi lanjutan. Situasi ini membuat negeri Paman Sam dan sekutu dekatnya Israel siap kembali menggempur negara Timur Tengah itu. Pejabat senior di militer Iran, Muhammad Jafar Asadi memperkirakan pertempuran besar antara negara-negara itu bisa saja terjadi. Asadi bahkan menyebut bukti sudah menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak berkomitmen terhadap perjanjian apapun. Sebelumnya Amerika Serikat dan Iran sempat menggelar perundingan damai di Islamabad, Pakistan pada pekan ke-2 April. Namun negosiasi ini berakhir buntu karena Amerika Serikat ingin Iran mengakhiri program nuklir dan menyerahkan uranium yang diperkaya, tetapi Teheran menolak mentah-mentah. Meski demikian, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan perang melawan Iran yang dimulai sejak 3 bulan lalu telah berakhir. Namun Trump menegaskan ancaman Iran masih signifikan dan pasukan Amerika Serikat akan terus disiagakan di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kepada Kongres bahwa perang melawan Iran telah berakhir. Operasi militer Amerika Serikat yang diluncurkan tanpa persetujuan Kongres tersebut telah mencapai batas waktu 60 hari. Trump menyatakan operasi militer di Iran telah dihentikan setelah gencatan senjata yang dimulai 7 April 2026. Meski menyatakan konflik berakhir, Amerika Serikat tetap mempertahankan kehadiran militer dan blokade terhadap Iran di kawasan. Blokade Amerika Serikat di Iran akan berlanjut hingga kebebasan navigasi di Selat Hormuz pulih. Trump menegaskan ancaman Iran masih signifikan dan pasukan Amerika Serikat akan terus disiagakan di Timur Tengah.
Trump juga menyatakan ketidakpuasan terhadap proposal negosiasi terbaru dari Iran di tengah mandeknya pembicaraan damai meski gencatan senjata telah berlangsung selama beberapa pekan. Iran menyerahkan teks proposal tersebut kepada Pakistan selaku mediator pada Kamis malam. Trump menyalahkan kebuntuan negosiasi pada perselisihan yang luar biasa di dalam kepemimpinan Iran. Ia juga mengemukakan dua opsi yang dihadapi Amerika Serikat, yakni membumi hanguskan Iran sepenuhnya atau mencoba membuat kesepakatan. Trump tidak mengambil opsi pertama atas dasar kemanusiaan. Perang yang dimulai Amerika Serikat dan Israel melalui serangan mendadak pada 28 Februari 2026 kini berada dalam status jeda sejak 8 April 2026. Sejauh ini baru satu putaran perundingan langsung yang digelar namun berakhir tanpa hasil. Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Perang, Presiden Amerika Serikat memiliki waktu 60 hari melancarkan perang tanpa persetujuan Kongres. Dengan menyatakan perang melawan Iran berakhir, Trump secara efektif mengatur ulang hitungan waktu yang memungkinkannya memulai kembali perang di kemudian hari dengan jangka waktu 60 hari. Kapal induk terbesar di dunia milik Amerika Serikat, USS Gerald R. Ford, segera kembali ke pangkalannya di Virginia. Kepulangannya ini menandai berakhirnya masa penugasan bersejarah selama lebih dari 300 hari di Timur Tengah. Kepergian kapal induk terbesar di dunia, USS Gerald Ford, akan meninggalkan dua kapal induk Amerika, USS George W. Bush dan USS Abraham Lincoln di Laut Arab. Sebelumnya, Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade terakhir, 3 kapal induk AS beroperasi secara bersamaan di Timur Tengah. 3 kapal induk menampung lebih dari 200 pesawat dan 15.000 pelaut dan marinir. Kapal USS Gerald R. Ford menjalani perbaikan setelah mengalami kerusakan akibat kebakaran di ruang cuci yang melukai beberapa pelaut karena menghirup asap. Sementara itu, 16 pangkalan militer milik AS di Timur Tengah dilaporkan hancur akibat serangan Iran selama perang 40 hari. Kerusakan sebagian besar pangkalan militer termasuk diantaranya aset-aset mahal milik Amerika Serikat, seperti radar canggih, infrastruktur komunikasi, dan pesawat militer Amerika Serikat. Amerika Serikat menuding Iran memanfaatkan satelit mata-mata buatan Cina T-018 untuk memantau dan mengarahkan serangan presisi drone serta rudal ke pangkalan Amerika Serikat. Maskapai penerbangan Amerika Serikat Spirit Airlines menghentikan seluruh operasinya secara mendadak, menyusul lonjakan harga bahan bakar akibat konflik Timur Tengah. Hal ini membuat ribuan penumpang terlantar tanpa penerbangan pengganti maupun bantuan. Penutupan mendadak Spirit Airlines terlihat dari operasional yang berhenti total di kantor pusat Dania Beach. Sejumlah pesawat yang terparkir di Bandara Internasional Miami. Layar informasi menunjukkan pembatalan penerbangan. Sementara counter layanan dan mesin check-in tidak lagi beroperasi. Meninggalkan ribuan penumpang terlantar tanpa kepastian. Perusahaan menyebut lonjakan tajam harga bahan bakar akibat konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz sebagai penyebab utama tekanan finansial. Tanpa tambahan pendanaan, maskapai akhirnya memilih menghentikan operasional secara penuh. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Amerika Serikat telah menghancurkan Iran habis-habisan. Trump menyebut Iran hancur karena harga minyak akan turun drastis usai perang berakhir.
People in this room understand that as soon as it's over, it's going to drop like a rock. I think it goes below where it was because there's so much oil. It's not like it would be a problem if there wasn't a lot. There's so much oil out there. But core inflation has dropped. Grocery prices are down. Used car prices are down. Rent is down. The only thing that is up is the gasoline, and that's coming down. But, with all of this, and I say it again, we had to do this little excursion. Because if we didn't, if they had a nuclear weapon, this world would be, it would be a horror. It would be a world that would live in fear. And it should have been done for 47 years by other presidents and other countries, frankly, but it wasn't. They were all afraid of Iran. It's very strong, was a very strong country. We've blown the hell out of them, if you want to know the truth. But we've leashed American energy with that simple policy of drill, baby drill. And I'll tell you, we're producing more oil and gas now than we ever have at any time. And we're investing over $1.5 trillion next year in the military. And we have the strongest, the greatest military by far anywhere in the world, stronger than any other country by far. And thanks to our warriors and their allies, the Israeli Defense Forces today, the Iranian regime has none of those things that we talked about: Navy, Air Force, anti-aircraft capacity. No radar, and again, dozens of their leaders are no longer with us. They're elsewhere. Most importantly, though, thanks to our blockade. The blockade has been unbelievable. They're unable to export any energy, and they're crumbling as. Beredar video Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berolahraga di sebuah pusat kebugaran. Sebelumnya Netanyahu didiagnosa mengalami kanker prostat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membagikan kegiatan berlatih di pusat kebugaran di akun media sosialnya. Netanyahu melakukan gerakan pull down dan mengangkat beban. Dalam video, Netanyahu tampak bugar. Netanyahu kemudian menyempatkan diri makan 2 butir telur rebus dan segelas air putih. Padahal Netanyahu didiagnosa kanker prostat. Netanyahu sempat bercanda menyinggung video AI soal dirinya yang viral dirilis di tengah konflik Israel dan Lebanon. Sebelumnya Netanyahu mengungkapkan dirinya mengidap kanker prostat stadium awal. Dirinya kemudian mengklaim telah jalani operasi untuk mengangkat kanker tersebut. Pengumuman kanker prostat ditunda 2 bulan karena khawatir munculnya propaganda palsu terhadap Israel. Media Amerika Serikat mengklaim Iran sedang mempertimbangkan mempersenjatai lumba-lumba untuk menyerang kapal perang Amerika Serikat. Namun Iran mengecam pemberitaan tersebut dan menyebutnya sebagai propaganda anti-Iran. Warga Iran mengecam pemberitaan dari media Amerika Serikat Fox News yang mengklaim bahwa Iran sedang mempertimbangkan untuk menggunakan lumba-lumba untuk menyerang pasukan Amerika Serikat. Iran dikabarkan mengerahkan lumba-lumba yang dipersenjatai ranjau untuk melancarkan serangan drone kamikaze terhadap kapal perang Amerika Serikat di Selat Hormuz. Sementara dilansir dari media Iran Tasnim News Agency, warga Iran mengecam pemberitaan tersebut dan menyebutnya sebagai klaim absurd dan propaganda anti-Iran. Anggota Kongres Amerika Serikat Yasamin Ansori mengajukan 6 pasal pemakzulan terhadap Menteri Perang Pete Hegseth. Pengajuan ini dilakukan setelah Hegseth sebelumnya dicecar di sidang Komite Angkatan Bersenjata hari Rabu. Anggota Partai Demokrat di DPR Amerika Serikat, Yasamin Ansori, mengajukan 6 pasal pemakzulan terhadap Menteri Perang Pete Hegseth. Melalui akun media sosial X-nya, Ansori mengatakan bahwa dalam sidang Komite Angkatan Bersenjata, Hegseth tidak dapat menjawab sejumlah pertanyaan terkait perang di Timur Tengah. Hegseth juga disebut tidak bisa bertanggung jawab atas kejahatan perang yang dilakukannya. Testified this week before the House Armed Services Committee. If you haven't watched it, I would definitely check it out. He could not answer
basic questions about how much this war has cost American taxpayers. He could not answer or take accountability for the war crimes that he has committed, and he could not answer questions about what sort of plan there is moving forward, what the strategy is, and what the end game is. There's a reason I've introduced articles of impeachment against Secretary Hegseth. There are 6 articles, and I urge. Ketua Parlemen Iran Mohammad Ghalibaf mengolok-olok tindakan blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz. Ghalibaf menyebut tekanan dari Amerika Serikat tidak berpengaruh terhadap produksi minyak Iran. Ketua Parlemen Iran Mohammad Ghalibaf mengejek blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz. Ia mengatakan produksi minyak Iran tidak terpengaruh oleh tindakan Amerika dan harga minyak justru meningkat. Melalui akun resmi media sosial X, Ghalibaf menyebut bahwa setelah 3 hari tidak ada sumur minyak yang meledak. Bahkan ia merasa yakin hingga 30 hari ke depan tidak akan terjadi ledakan. Ia juga mengolok-olok Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent karena memberikan saran buruk terkait aksi blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Sebelumnya, 52 kapal Iran dilaporkan telah melintasi blokade yang diberlakukan Amerika Serikat di perairan Iran dalam kurun waktu 72 jam. Dilansir dari media Timur Tengah, Middle East Monitor, berdasarkan data pelacakan satelit, kapal-kapal tersebut termasuk 31 kapal tanker minyak dan 21 kapal kargo. Diketahui Korps Garda Revolusi Islam mengumumkan pada 2 Maret bahwa Selat Hormuz telah ditutup untuk lalu lintas maritim. Hal tersebut menyusul pecahnya perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada tanggal 28 Februari lalu. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman baru yang menunjukkan pasukan AS terus memberlakukan blokade di Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat memfokuskan blokade di pelabuhan-pelabuhan Iran. Rekaman yang dirilis CENTCOM menunjukkan pasukan Amerika menaiki helikopter dan lepas landas. Sementara beberapa kapal terus berpatroli di perairan Selat Hormuz. Mereka juga menahan sejumlah kapal dari negara lain yang hendak melintas.